Ya, pemirsa, ini gegara berebut handphone dengan kakaknya. Bocah 5 tahun tewas terjatuh dari lantai 11 Rusun Pinus, Penggilingan, Jakarta Timur. Warga Rusun Pinus, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur dikejutkan dengan jatuhnya bocah 5 tahun berinisial FP dari lantai 11 Rusun Sabtu sore. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di kepala. Dari informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat korban menebut telepon genggam dari kakaknya. Kemudian lari ke kamar dan mengunci pintu. Sesaat kemudian korban diketahui jatuh ke lantai dasar. 15.55 anggota kami di lapangan, namanya Akbar, beliau sebagai anggota security kebetulan sedang bertugas, tiba-tiba mendengar suara gedebuk, jadi sekiranya sampah. Setelah beliau cek ke TKP, tiba-tiba anak diduga jatuh dari atas. Jasad korban sudah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Pihak keluarga mengaku pasrah dan tidak akan menuntut pihak manapun. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai besok PT Kereta Api Indonesia sudah menghapus syarat antigen dan PCR untuk perjalanan jarak jauh. Ya, pemirsa, namun calon penumpang dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga atau booster. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengeluarkan kebijakan baru terkait perjalanan jarak jauh menggunakan kereta. Sebelumnya, pelanggan yang belum vaksin booster masih diperbolehkan melengkapinya dengan hasil negatif tes PCR A dan antigen. Namun mulai besok pemirsa tidak berlaku lagi karena PT KAI mengimbau masyarakat segera vaksinasi. Penumpang dengan usia 18 tahun ke atas wajib sudah divaksin dosis ketiga. Sementara mereka pelanggan yang usia 6-17 tahun wajib sudah divaksin kedua. Kebijakan baru ini mulai berlaku esok atau tanggal 30 Agustus 2022. Ya, lalu pemirsa, seperti apakah pemberlakuan dan sosialisasi peraturan booster bagi pengguna kereta api? Pemirsa, sudah rekan kami, rekan Esra Ambarita, langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat siang rekan Esra, apakah semua penumpang kereta api jarak jauh sudah mengetahui dengan syarat baru ini? Ya, Esra. Ya, pemirsa, kami masih mencoba menghubungi Esra Ambarita langsung dari Stasiun Senen. Saya akan menggandeng Anda untuk berbincang langsung dengan Kepala Humas Daob 1 Jakarta, yakni Eva Aronita, untuk menjelaskan seperti apa nantinya peraturan ini diterapkan. Halo, selamat siang Bu Eva. Baik, selamat siang. Iya. Ibu Eva, kita ingin tanyakan seperti apa nanti aturan baru untuk syarat vaksin di jalan kereta api. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan bahwa mulai tanggal 30 Agustus pada besok ya akan ada aturan baru yang berlaku menggunakan jarak jauh, di mana kalau usia 18 tahun ke atas kalau booster mereka bisa itu kalau belum di booster mereka bisa menunjukkan surat PCR. Tapi mulai tanggal 30 Agustus untuk PCR ataupun antigen itu tidak berlaku lagi. Jadi memang itu sudah jadi satu kewajiban yang mutlak. Intinya pengguna jasa berumur 18 tahun ke atas ini wajib sudah di booster. Kalau memang ada indikasi medis karena keterangan medis tertentu, wajib memiliki surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Nah, sementara untuk anak di usia 6 sampai dengan 17 tahun juga ada perubahan aturan. Kalau sebelumnya yang mungkin baru divaksin pertama itu tetap bisa berangkat, tapi menggunakan bukti pemeriksaan antigen atau PCR. Nah, mulai besok tanggal 30 Agustus untuk anak 6 sampai dengan 17 tahun, kalau misalnya dia belum divaksin kedua, ini tidak ada pengecualian, artinya wajib divaksin kedua, seperti itu. Nah, kecuali tadi jika ada kondisi tertentu karena kesehatan ya, ini harus menggunakan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Nah, untuk anak umur 6 tahun di bawah 6 tahun ini masih sama ketentuannya, artinya tidak memerlukan bukti pemeriksaan antigen, PCR ataupun juga vaksin seperti itu. Tapi perjalanannya harus didampingi oleh orang tua yang memenuhi persyaratan. Nah, kemudian juga kalau kita melihat kondisi besok ya, karena ini memang juga masih dalam tahap sosialisasi. Nah, sehingga jika besok ada pengguna yang kedapatan misalnya dia baru divaksin kedua tapi dia bawa surat antigen, maka nanti akan diarahkan untuk melakukan pembatalan.
Baik, terima kasih Bu Eva atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bu Eva. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Humas KAI Daup 1 Jakarta yakni Eva Karnisa yang menyebutkan aturan ini besok akan berlaku dan diharapkan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan ini karena gerai vaksin juga disediakan di tempat saya mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Esra Berita langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, demam berdarah masih menjadi ancaman nyata di Indonesia. Ya, mencegah penyakit mematikan, Kementerian Kesehatan dan sejumlah pihak menggelar roadshow dan mengedukasi bahayanya demam berdarah di sejumlah tempat di Malang, Jawa Timur. Edukasi bahaya demam berdarah digelar di SD Kamardiwiyata 2 Kota Malang. Melalui lagu dan permainan, anak-anak diajarkan pentingnya penerapan hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kegiatan dilakukan untuk mencegah penyakit demam berdarah dengan mengajarkan pola hidup bersih dan sehat. Pendidikan PHBS melalui permainan juga digelar di SDIT Ahmad Yani, Kota Malang. Sosialisasi bahaya demam berdarah yang dilakukan mobil edukasi Enesis ini mendapat apresiasi Wali Kota Malang. Maka saya berikan apresiasi dan terima kasih pada dua komunitas ini yang membangun bersama-sama. Di Pendopo Kabupaten Malang, Enesis Group memberikan edukasi mewujudkan Indonesia bebas dengue, melibatkan 437 ibu-ibu PKK dari 337 desa se-Kabupaten Malang. Enesis Group mensosialisasikan 3M+, menutup, menguras, mendaur ulang, dan menggunakan obat anti nyamuk. Untuk memerangi DBD ini di Indonesia sebagai salah satu negara tropis bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik dari sektor swasta seperti Enesis Group. Dan kebetulan juga Enesis Group memiliki salah satu produknya yaitu Sovel, lotion anti nyamuk, sehingga bersinergi untuk memberikan penyuluhan kepada segenap lapisan masyarakat. Untuk memancing antusiasme warga, Enesis Group juga menggelar uji ampuh Sovel sebagai salah satu cara mencegah demam berdarah. Dan di titik terakhir di Kota Malang, Enesis Group membuka outlet khusus memberikan edukasi mewujudkan Indonesia bebas dengue. Selain pasar, puskesmas juga dipilih karena sebagai lokasi strategis saat masyarakat berobat. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah dan Sai Hajrani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rasanya apa sate domba betina? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di iNews.